pertanyaan yang pertama, Shalom Pak Esra, setelah Tuhan Yesus bangkit, digambarkan bahwa secara fisik Tuhan Yesus menjadi berbeda dari manusia umumnya karena Tuhan Yesus dapat melewati batas ruang. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas dan menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke lambung Yesus yang berlubang, sebenarnya seperti apakah penampakan tubuh Yesus setelah kebangkitan, sehingga Yesus bisa melewati batas ruang. Tapi Yesus berpakaian dan lubang lambungnya juga kelihatan. Apakah tubuh Yesus saat itu benar-benar berdaging atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, memang tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit itu cukup unik. Kenapa? Karena seperti yang sudah saudara singgung juga bahwa Tuhan Yesus itu bisa menembus dinding atau tembok dan bisa muncul atau lenyap secara mendadak. Kalau kita ingat apa yang diceritakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini dalam murid-murid berjalan ke Emmaus. Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini juga tercatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 26. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dari dua bagian ayat itu terlihat bahwa memang Tuhan Yesus setelah bangkit itu tubuhnya itu menjadi unik. Karena tubuhnya itu bisa menembus dinding atau tembok, bisa muncul mendadak dan bisa lenyap mendadak. Nah, tetapi saudara, sekalipun tubuhnya seperti itu, tapi harus dicatat bahwa tubuh Tuhan Yesus itu masih mengenakan baju biasa atau jubah biasa. Dia bisa disentuh. Karena dia bisa disentuh oleh Maria Magdalena, dia juga berkata suruh Thomas untuk menyentuh dia. Ada bekas lukanya yang bisa dilihat. Juga ada tulang dan dagingnya. Dan bahkan juga bisa makan. Dalam Lukas 24 ayat 39 dikatakan begini. Ini setelah kebangkitan ya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini, rabalah aku. Berarti bisa rabah. Dan lihatlah, berarti bisa terlihat. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Kata hantu di sini itu dari kata Yunani pneuma yang artinya roh. Jadi roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Berarti ini Yesus betul-betul punya tubuh, punya tulang dan daging. Bukan roh ya. Lalu ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, berarti kelihatannya ini tubuh biasa. Ada bekas pakunya, ada bekas lubang di lambungnya, dia bisa diraba, dia bisa dilihat, dia sendiri berkata ada tulangnya, ada dagingnya, sudah pasti ada darahnya. Lalu bisa makan lagi, makan ikan goreng. Ini berarti tubuh sungguh-sungguh ini. Tapi kalau tumbuh sungguh-sungguh, tapi kelihatannya ada sesuatu yang menarik. Karena ternyata dengan tubuh yang sungguh-sungguh seperti itu bisa menembus tembok atau dinding, bisa muncul dan hilang seketika. Nah, kalau kita melihat ciri tubuh Yesus, Alkitab kan bicara soal tubuh kebangkitan juga ya. Bahwa orang percaya nanti setelah hari kebangkitan itu akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kitab suci mengatakan bahwa tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Alkitab menyebutkan ciri dari tubuh kemuliaan itu? Ada banyak cirinya, tapi saya hanya ambil dua saja yang memperlihatkan kontras dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama adalah bahwa tubuh sekarang itu terdiri dari darah dan daging, tapi tubuh kebangkitan tidak terdiri dari darah dan daging.
Itu nampak dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu ciri pertama dari tubuh kemuliaan. Berarti kalau kita ini dengan tubuh kita akan pergi ke surga, tapi darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, berarti tubuh kebangkitan itu harusnya adalah tubuh yang tidak berdaging atau tidak berdarah. Kedua, ciri kedua dari tubuh kebangkitan itu adalah tubuh saat ini butuh makan, butuh minum, tapi tubuh kebangkitan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Itu nampak dalam 1 Korintus 6 ayat 13-14. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi keduanya akan dibinasakan Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dan Anthony Hoekma mengatakan bahwa kata dibinasakan itu di dalam ayat-ayat ini itu adalah katargeo. Artinya secara umum membatalkan atau meniadakan atau mengakhiri. Jadi tampaknya ayat ini, ya, fungsi pencernaan tubuh kita tidak lagi diperlukan di dalam kehidupan yang akan datang. Nah, kalau memang ini dua ciri dari tubuh kebangkitan, darah dan daging tidak, lalu tidak perlu makan, tidak butuh makan, bagaimana dengan tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit? Bukankah tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit masih ada dagingnya, darahnya, tulangnya? Bukankah dia masih makan ikan goreng? Bagaimana kita mengharmoniskan hal ini? Begini, memang tubuh Kristus setelah bangkit dari antara orang mati, itu adalah tubuh kebangkitan, tapi belum sepenuhnya mencapai taraf seperti tubuh kebangkitan yang dibicarakan dalam ayat-ayat tadi. Kenapa? Karena dia masih ada dagingnya, masih ada tulangnya, masih ada bekas lukanya, dan masih bisa makan. Mengapa itu terjadi? Itu karena hal-hal itu bukan merupakan sesuatu yang permanen. Karena kalau kita membandingkan nanti setelah Yesus naik ke surga, maka penampakan yang kita lihat pada dia itu jauh berbeda dengan yang terjadi semasa dia setelah bangkit tapi sebelum naik ke surga. Kalau begitu, tubuh Yesus setelah bangkit itu masih ada dagingnya, masih ada tulangnya, masih ada darahnya, masih bisa disentuh, masih ada bekas paku, masih bisa makan. Itu karena atau itu dibutuhkan untuk pembuktian kebangkitan Yesus. Jadi Yesus kan bangkit. Dari mana mereka tahu bahwa Yesus yang sekarang muncul di mereka ini adalah Yesus yang sama yang 3 hari sebelumnya itu mati? Nah, maka dia harus mempunyai ciri-ciri. Bekas pakunya masih ada, bekas lubang di lambungnya masih ada. Ya, dia masih untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu, dia bisa makan, dia makan bukan karena butuh makan, tapi untuk membuktikan bahwa itu benar-benar dia yang bangkit. Nah, setelah pembuktian tentang kebangkitan Kristus itu selesai, maka Kristusnya naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, terjadi pemuliaan lebih lanjut terhadap tubuhnya. Sehingga tubuh kebangkitan yang dia miliki setelah di surga, itulah yang akan persis seperti tubuh kemuliaan yang akan kita miliki saat kita di surga nanti. Ya, jadi memang ada perbedaan antara tubuh Yesus sebelum mati, tubuh Yesus setelah bangkit tapi sebelum naik ke surga, dan tubuh Yesus setelah bangkit dan setelah naik ke surga. Itu memang ada tahap-tahap pemuliaannya. Karena itulah maka memang kalau kita melihat seperti yang saudara berkata, bagaimana penampakan tubuh Yesus? Masih terlihat seperti tubuh biasa. Ya, walaupun sudah mengalami pemuliaan, makanya tembus tembok. Tapi pemuliaan yang lebih lengkap, itu baru ada setelah dia naik ke surga. Beberapa ciri dari fisik itu masih dipertahankan setelah kebangkitan, hanya untuk tujuan pembuktian bahwa dia benar-benar bangkit. Ya.